Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Duyan Wahyu Suparta dengan nomor induk mahasiswa 520215104. Nah, pada kali ini saya ingin mempresentasikan tugas saya di mata kuliah Sistem Otomasi Industri. Nah, masuk materi yang pertama yaitu Sistem Kendali Otomatis. Penjelasannya yaitu sistem kendali otomatis adalah sistem yang dirancang untuk mengendalikan suatu proses perangkat atau sistem tanpa campur tangan manusia yang konstan. Tujuan utama dari sistem ini adalah memastikan bahwa variabel yang dikendalikan, misalnya suhu, kecepatan, tekanan, posisi, mematuhi set point yang diinginkan atau mencapai tujuan tertentu dengan cara yang efisien. Lanjut, materi yang selanjutnya yaitu konsep dasar dan komponen utama dalam sistem kendali otomatis. Yang pertama yaitu ada variabel proses atau proses variabel. Nah, variabel proses adalah parameter fisik yang ingin diatur dalam sistem. Ini bisa menjadi suhu, kecepatan, tekanan, posisi, level, atau variabel lain yang perlu dikendalikan. Baru adapun yang kedua yaitu set point atau SP. Set point adalah nilai target yang ingin dicapai oleh variabel proses. Set point dipilih berdasarkan tujuan sistem dan kebutuhan operasional. Baru ada yang ketiga yaitu sensor. Sensor adalah perangkat yang mengukur nilai aktual dari variabel proses atau PV. Sensor mengkonversi nilai fisik menjadi sinyal elektrik atau digital yang dapat dimengerti oleh sistem kendali. Baru yang keempat yaitu controller atau kendali. Nah, controller adalah bagian inti dari sistem. Controller adalah bagian inti dari sistem kendali otomatis. Ini adalah perangkat yang membandingkan nilai VV dengan set point atau SP dan menghasilkan sinyal kontrol untuk mengubah variabel proses. Kendali dapat berupa berbagai jenis, termasuk pengendali PID atau proporsional, integral, deviratif, pengendalian logika, fuzzy, atau pengendali adaptif tergantung pada aplikasinya. Lanjut. Yang kelima yaitu aktuator. Nah, aktuator adalah perangkat yang mengambil sinyal kendali dari controller dan mengubah menjadi tindakan fisik pada variabel proses. Contoh aktuator termasuk motor, katup, elemen memanas, atau perangkat yang dapat mengubah pergerakan, aliran, atau suhu. Nah, yang terakhir yaitu yang keenam, yaitu feedback loop atau umpan balik. Nah, sistem kendali otomatis menggunakan umpan balik dari sensor untuk terus memantau nilai PV. Ini memungkinkan sistem kendali untuk melakukan perubahan berkelanjutan dalam respon terhadap perubahan yang mungkin terjadi selama operasi. Selanjutnya itu bagaimana sistem kendali otomatis bekerja. Nah, yang pertama itu sensor akan mengukur nilai PV dan mengirimkannya ke controller. Baru langkah yang kedua, yaitu controller membandingkan nilai PV dengan set point atau SP dan menghitung kesalahan atau errornya. Baru langkah yang ketiga itu berdasarkan kesalahan tadi nih di langkah yang nomor 2, controller menghasilkan sinyal kendali yang sesuai dengan mengirimkannya ke aktuator. Baru selanjutnya aktuator mengubah sinyal kendali menjadi tindakan fisik pada variabel proses. Baru selanjutnya itu variabel proses berubah sesuai dengan tindakan aktuator dan sensor terus memantau nilai VV dan siklus berulang terus-menerus untuk menjaga nilai PV sesuai dengan SP. Baru masuk keuntungan sistem kendali otomatis. Nah, keuntungannya ini yang pertama yaitu konsisten. Sistem kendali otomatis menghasilkan hasil yang konsisten dan dapat diandalkan tanpa campur tangan manusia yang konstan. Baru itu keuntungan yang kedua yaitu efisien. Dengan mengoptimalkan operasi sistem, sistem kendali otomatis dapat menghemat energi dan sumber daya. Baru keuntungan ketiga yaitu kecepatan respon. Nah, sistem kendali otomatis dapat merespon perubahan dalam waktu yang sangat singkat yang seringkali tidak mungkin dilakukan oleh manusia.
Baru keuntungan yang keempat, yaitu mengatasi gangguan. Sistem ini mampu mengatasi gangguan dalam operasi dan mengembalikan variabel proses ke nilai yang diinginkan. Lanjut, sistem kendali terbuka dan sistem kendali tertutup. Nah, ini masuk ke perbedaan dan contohnya. Nah, ini pertama perbedaannya. Perbedaannya itu sistem kendali terbuka adalah sistem kendali yang biasa juga dikenal dengan sebagai sistem kendali tanpa umpan balik. Nah, sistem ini eh, seringkali di mana keluarannya itu tidak dikendalikan langsung oleh input sistem. Sebaliknya, sistem memproses input dan menghasilkan output tanpa mempertimbangkan umpan balik atau penyesuaian. Nah, sistem ini beroperasi dengan asumsi bahwa input akan menghasilkan output yang diinginkan. Baru selanjutnya yaitu sistem kendali tertutup. Tadi kan yang terbuka. Nah, ini yang tertutup. Sistem kendali tertutup juga dikenal sebagai sistem kendali umpan balik, adalah sistem kendali yang menggunakan umpan balik dari output sistem yang mengatur untuk penyesuaian inputnya. Dalam sistem tertutup, sensor memantau output, membandingkannya dengan nilai referensi, dan membuat penyesuaian secara real time untuk mempertahankan output yang diinginkan. Baru contoh. Nah, di sini ada contoh sistem kendali terbuka. Yang pertama contohnya itu pemanggang roti. Nah, pemanggang roti beroperasi berdasarkan pengaturan waktu yang sederhana. Anda mengatur waktu tertentu dan memanggang. Pemanggangan akan mati setelah waktu tersebut berlalu tanpa memperhatikan beberapa coklat roti Anda yang ada di dalam tersebut. Baru contoh yang kedua itu dari sistem kendali terbuka, yaitu mesin cuci. Nah, dalam beberapa mesin cuci dasar, Anda memilih siklus pencucian tertentu dan mesin akan menjalankan selama periode waktu yang telah Anda tentukan tadi, tanpa memperhatikan seberapa kotor pakaian Anda atau kondisi airnya. Baru sistem kendali terbuka, contohnya yang ketiga yaitu sistem irigasi. Nah, sistem irigasi taman dapat diatur untuk menyiram tanaman selama jangka waktu tertentu pada waktu tertentu setiap hari, tanpa menyeting kondisi cuaca atau tingkat kelembapan tanah. Baru contoh untuk sistem kendali tertutup. Yang pertama yaitu termostat. Nah, sebuah termostat contohnya inilah di rumah adalah sistem kendali tertutup. Ia mengukur suhu ruangan yang mendapatkan umpan balik dan membandingkannya dengan suhu yang diinginkan atau set point dan menyesuaikan sistem pemanas atau pendingin udara untuk mempertahankan suhu yang diinginkan. Nah, sistem kendali tertutup yang kedua yaitu eh, mengatur kecepatan mobil atau cruise control. Nah, sistem pengaturan kecepatan pada mobil menggunakan kendali tertutup. Mereka memantau kecepatan kendaraan yang memberikan umpan balik dan menyesuaikan gas untuk mempertahankan kecepatan konstan yang ditetapkan oleh pengemudi. Baru sistem kendali tertutup yang ketiga, yaitu pengatur tegangan otomatis atau Automatic Voltage Regulator, yang biasa disingkat dengan EVR. Nah, EVR secara terus-menerus memantau tegangan output dari generator. Lalu dia membandingkannya dengan tegangan yang kita inginkan dan menyesuaikan tingkat eksitasi generator untuk menjaga tegangan output yang stabil. Lanjut materi yang kedua, yaitu sistem kontrol terbuka atau open loop versus sistem kontrol tertutup atau closed loop. Nah, sistem kontrol terbuka open loop versus sistem kontrol tertutup ini dapat dilihat nih, yang pertama itu sistem kendali terbuka atau open loop. Nah, karakteristik utama pada sistem kontrol terbuka ini, yang pertama itu tidak ada umpan balik. Nah, sistem kontrol terbuka tidak menggunakan umpan balik dari output untuk mengontrol input. Dalam kata lain, tidak ada mekanisme yang memantau hasil output atau kesalahan dalam pencapaian tujuan kontrol. Baru sistem kontrol terbuka yang kedua, yaitu operasi berdasarkan perhitungan. Nah, sistem kontrol terbuka tergantung
pada perhitungan matematis atau perencanaan awal untuk menghasilkan output yang diinginkan. Input sistem adalah parameter yang ditentukan sebelumnya tanpa perubahan berdasarkan hasil sebelumnya. Baru sistem kontrol terbuka yang ketiga, yaitu ketidakmampuan mengatasi gangguan. Nah, sistem ini tidak dapat mengatasi gangguan atau perubahan dalam proses, dan outputnya akan tetap konstan bahkan jika ada gangguan. Masuk ke sistem kendali tertutup atau closed loop. Nah, karakteristik utama sistem kontrol tertutup yang pertama itu terbalik ya. Kalau tadi yang open loop itu dia tidak ada umpan balik. Nah, yang closed loop ini dia memiliki umpan balik. Nah, umpan balik di sini sistem kontrol tertutup menggunakan umpan balik dari output untuk mengontrol input. Ini berarti bahwa sistem memantau hasil output dan melakukan perubahan berdasarkan perbedaan antara output yang diinginkan dan output yang sebenarnya. Baru tuh closed loop yang kedua atau kendali tertutup yang kedua, yaitu penyesuaian real time. Nah, sistem kontrol tertutup mampu membuat perubahan real time berdasarkan perubahan dalam lingkungan atau proses yang dikendalikan. Ini memungkinkan sistem untuk mengatasi gangguan dan mempertahankan kinerja yang diinginkan. Baru yang ketiga dari sistem kendali tertutup ini, yaitu akurasi yang tinggi. Nah, sistem kontrol tertutup cenderung lebih akurat dan dapat mencapai tingkat akurasi yang tinggi dalam mencapai tujuan kontrol yang sudah kita setting. Nah, lanjut ke materi apa itu pengendali atau PID yang biasa disebut kepanjangannya itu proporsional integral derivative. Ini dia pengertian dari PID atau proporsional integral derivative. Penjelasannya ini pengertiannya pengendali PID singkatan dari proporsional integral derivative adalah sistem kendali umpan balik yang digunakan dalam berbagai aplikasi untuk mengatur atau mengendalikan proses. Ini adalah salah satu alat utama dalam rekayasa kontrol yang digunakan untuk menjaga variabel proses pada nilai yang diinginkan atau set point. Nah, dengan mengkoreksi input kendali, pengendali PID memiliki tiga komponen utama yang disebut sebagai proporsional, integral, dan turunan atau derivatif yang bekerja sama untuk mencapai kendali yang tepat. Nah, cara komponen pengendali PID beroperasi ini yang pertama itu komponen proporsial. Proporsional atau biasa itu P-nya. P-nya itu kepanjang dari proporsional. Nah, komponen proporsional ini atau P-term berhubung dengan beberapa besar penyesuaian input kendali yang diberikan sebagai tanggapan terhadap kesalahan saat ini antara set point dan nilai sebenarnya. Semakin besar kesalahan, semakin besar penyesuaian kendali dari proporsional atau P-term ini. Baru yang kedua yaitu komponen integral. Nah, komponen integral atau I-term menangani akumulasi kesalahan selama waktu I-term menambahkan penyesuaian input kendali berdasarkan jumlah kesalahan yang diakumulasi selama periode waktu tertentu. Ini berguna untuk menghilangkan kesalahan mantap yang dapat muncul sebagai hasil dari gangguan atau ketidaksempurnaan dalam sistem. Nah, komponen turunan yang ketiga yaitu komponen turunan D. Nah, komponen turunan D atau D-term menangani tingkatan perubahan kesalahan. Nah, D-term ini menambahkan penyesuaian kendali sebanding dengan tingkat perubahan kesalahan. Ini membantu mencegah asosiasi dari overshoot dengan meredam perubahan cepat dalam kesalahan. Nah, dengan D-term yang tepat, sistem dapat merespon lebih halus dan lebih stabil. Lalu materi selanjutnya yaitu penjelasan tentang pengendali PID. Nah, rumus dari PID ini, output dari pengendali PID adalah jumlah dari ketiga komponen, yaitu P, I, dan D, atau proporsional, integral, dan derivatif. Nah, rumus untuk output pengendali PID,
biasanya diungkapkan sebagai berikut nih, ada contohnya nih gambar. PID sama dengan K. K itu perkuatan atau gain. Kalau bahasa Inggrisnya itu gain, kalau kita bilangnya itu perkuatan. Dikali P ditambah perkuatan I dikali I ditambah perkuatan D dikali D. Di mana perkuatan P, perkuatan I, dan perkuatan D adalah konstanta proporsional, integral, dan turunan masing-masing. Nah, konstanta ini disesuaikan untuk menyetel kinerja pengendali sesuai dengan sistem tertentu. P, I, dan D mewakili nilai-nilai dari komponen proporsional, integral, dan turunan atau derivatif masing-masing. Lanjut ke materi aplikasi pengendali PID. Nah, pengendali PID digunakan secara luas dalam berbagai aplikasi, termasuk pengendali suhu dalam oven dan sistem HVAC. Baru itu ada juga pengendali kecepatan motor, pengendali posisi robotika, pengendali aliran dalam proses kimia, pengendali tekanan dalam sistem hidrolik, dan banyak aplikasi industri lainnya. Lalu pengendali PID menawarkan fleksibilitas dan dapat disesuaikan dengan berbagai sistem dengan dinamika yang berbeda. Kunci keberhasilan pengendali PID adalah penyetelan yang dapat dari konstanta P, I, dan D untuk mencapai respon kendali yang diinginkan. Seimbang antara responsivitas dan stabilitas dalam sistem. Terdapat juga versi pengendali PID yang lebih lanjut seperti pengendali PID dengan umpan maju yang dapat meningkatkan kinerja sistem kendali. Lanjut ke materi penjelasan parameter penyetelan PID. Nah, penjelasannya di sini. Parameter penyetelan PID adalah nilai-nilai penting yang mengontrol perilaku PID atau proporsional integral derivatif dalam sebuah sistem kendali otomatis. Nah, penyetelan yang dapat terhadap parameter-parameter ini sangat penting untuk memastikan pengendali PID mengatur proses atau sistem dinamis dengan efektif. Nah, parameter-parameter ini biasanya dilambangkan sebagai KP. Nah, KP gain proporsional. Gain itu artinya perkuatan proporsional. Baru itu ada logo KI yang penjelasannya itu gain integral atau perkuatan integral, dan KD atau gain atau perkuatan turunan. Nah, ini dia penjelasan masing-masing parameter. Gain proporsional atau KP, gain ini perkuatan ya. Nah, perkuatan proporsional menekankan sejauh mana output kendali atau koreksi yang akan merespon kesalahan saat ini, yaitu berbeda antara set point dan variabel proses aktual. Nilai perkuatan proporsional yang lebih tinggi akan menghasilkan respon yang lebih agresif terhadap kesalahan, yang berarti output kendali akan berubah dengan cepat sebagai respon terhadap penyimpangan dari set point. Namun, pengatur perkuatan proporsional terlalu tinggi dapat menyebabkan overshoot. Overshoot ini artinya variabel proses melebihi set point sebelum menstabilisasikan diri dan osilasi. Adapun perkuatan kedua yaitu perkuatan integral atau KI. Nah, perkuatan integral ini mempertimbangkan akumulasi kesalahan dari waktu ke waktu. Ini digunakan untuk menghilangkan kesalahan yang fix yang tetap selama waktu tertentu. Nah, nilai perkuatan integral yang lebih tinggi akan membuat pengendali lebih agresif dalam menghilangkan kesalahan yang fix, tetapi juga dapat menghasilkan respon yang lebih lambat dan potensial ketidakstabilannya. Perkuatan integral penting untuk proses dengan kesalahan offset atau yang memerlukan koreksi jangka panjang. Baru itu perkuatan yang ketiga, yaitu perkuatan turunan atau perkuatan KD. Nah, perkuatan turunan mempertimbangkan laju perubahan kesalahan. Ini membantu meredakan respon dan mengurangi overshoot
dengan memprediksi bagaimana kesalahan akan berubah di masa depan. Baru tuh nilai perkuatan eh, KD nih, nilai perkuatan penurunan ini yang lebih tinggi memberikan respon yang lebih agresif terhadap perubahan kesalahan yang cepat. Tetapi perkuatan defiratif ini yang berlebihan dapat membuat sistem kendali terlalu sensitif terhadap noise dan menyebabkan ketidakstabilan. Nah, perkuatan turunan ini atau defiratif berguna dalam sistem di mana mengurangi overshoot dan osilasi yang penting. Lanjut ke materi how to tune a PID control atau bahasa Indonesia itu bagaimana cara mengatur atau menyetel PID control. Nah, cara menyetel pengendali PID ini uh, dengan cara memproses penting dalam mengatur parameter perkuatan proporsional, baru juga mengatur parameter perkuatan integral dan mengatur parameter perkuatan dari turunan agar pengendali bekerja secara efektif dalam mengendalikan suatu sistem atau proses. Nah, penyetelan yang tepat memastikan bahwa pengendali merespon dengan baik terhadap perubahan dalam sistem dan menjaga set point dengan sedikit osilasi dan overshoot. Lanjut ke materi langkah-langkah tentang cara menyetel pengendali dari PID ini. Nah, langkah-langkah yang pertama yaitu kita harus mengenali karakteristik sistem. Artinya memahami sistem kontrol, membandingkan nilai PV dengan set point atau SP, dan menghitung kesalahan error. Baru itu langkah yang kedua yaitu penyetelan awal. Ehm, Artinya itu mulailah dengan mengatur awal yang kira-kira cocok untuk sistem Anda. Biasanya Anda dapat memulai dengan perkuatan proporsionalnya sama dengan satu, lalu perkuatan integralnya itu 0, dan perkuatan dari derivatif atau penurunannya itu 0 juga. Berarti langkah-langkah yang ketiga yaitu untuk penyetelan proporsional atau pi. Nah, tingkat perkuatan pi secara bertahap hingga Anda melihat respon yang cepat dan sedikit overshoot. Ini berarti sistem respon dengan cepat dan mendekati set point tanpa melewati nilai set point sebelum stabil. Baru tuh yang langkah keempat yaitu penyetelan integral atau I. Nah, setelah Anda menyetel perkuatan proporsional, fokuskan pada penghapusan kesalahan yang fix. Ini umumnya ditetapkan dalam sistem yang mengalami kesalahan offset. Nah, di sini kita disuruh untuk menaikkan perkuatan dari integral untuk mengurangi kesalahan yang fix tanpa menyebabkan osilasi atau meningkatkan overshoot. Pastikan perubahan dari perkuatan integral ini cukup kecil. Baru langkah yang kelima, yaitu penyetelan turunan atau D. Nah, selanjutnya atur perkuatan D untuk mengurangi osilasi dan overshoot tanpa mengorbankan respon yang cepat. Nah, jika cenderung berayun atau menunjukkan osilasi, tingkat perkuatan D ini atau devaratif ini pastikan juga perubahan perkuatan D ini relatif kecil. Lalu langkah-langkah yang terakhir yang keenam itu kita uji pemantauannya. Setelah Anda menyetel nilai-nilai dari perkuatan proporsional, perkuatan dari integral, perkuatan dari derivatif. Nah, uji pengendali di bawah berbagai kondisi operasional, kita harus memperhatikan bagaimana sistem merespon terhadap gangguan dan perubahan set point. Pastikan responnya sesuai dengan yang kita inginkan. Baru lanjut ke pengaturan PID tentang materi kendali hanya proporsional. Nah, kendali hanya proporsional. Pengaturan PID adalah parameter yang digunakan dalam pengendali PID atau proporsional integral dan
derivatif. Untuk mengatur respon sistem terhadap perubahan set point dan kesalahan, PID ini atau Professional Only Control yang bahasa Indonesianya itu kendali hanya proporsional, adalah salah satu konfigurasi PID yang hanya menggunakan parameter perkuatan dari proporsional atau KP untuk mengatur respon sistem. Lalu bagaimana kendali hanya proporsional berfungsi? Yang pertama itu penjelasannya itu pengaturan PID adalah parameter yang digunakan dalam mengendali PID atau Proportional Integral Derivative untuk mengatur respon sistem terhadap perubahan set point dan kesalahan. Baru tuh Proportional Only Control atau kendali hanya proporsional adalah salah satu konfigurasinya. Nah, di sini masuk ke bagaimana kendali hanya proporsional berfungsi. Di sini yang pertama yaitu kelebihan kendali. Nah, kelebihan kendali hanya proporsional. Yang pertama itu sederhana. Nah, sederhana sini maksudnya konfigurasi kendali hanya proporsional dan sangat sederhana karena hanya melibatkan satu parameter, yaitu perkuatan dari proporsional. Baru kelebihan kendali proporsional yang kedua yaitu respon cepat. Dalam beberapa aplikasi, kendali hanya proporsional dapat memberikan respon yang cepat terhadap perubahan set point atau gangguan. Baru yang ketiga kelebihannya yaitu tidak ada overcompensation. Karena hanya ada respon proporsional terhadap kesalahan, nah kendali hanya proporsional ini cenderung tidak menghasilkan overcompensation atau respon yang berlebihan. Tadi itu kelebihannya, sekarang kita masuk kekurangannya dari kendali hanya proporsional. Nah, yang pertama itu kekurangannya itu steady state error atau kendali hanya proporsional ini tidak dapat menghilangkan kesalahan yang fix. Ini berarti akan selalu ada selisih antara set point dan nilai aktual, meskipun bisa sangat kecil. Baru kekurangan yang kedua yaitu overshoot. Nah, overshoot sini artinya dalam beberapa kasus, kendali hanya proporsional ini dapat menyebabkan overshoot, yaitu perubahan variabel proses melebihi set point sebelum kembali stabil. Baru kekurangan yang ketiga yaitu osilasi. Nah, kendali hanya proporsional bisa cenderung menyebabkan osilasi atau fluktuasi sistem di sekitar set point-nya. Jadi ini tergantung apa yang kita setting. Nah, begitulah kurang lebih presentasi dari tugas saya dari mata kuliah Sistem Otomasi Industri yang dibawakan oleh Bapak dosen Dwi Bakti Waluyo. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.